Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara sekalian, ini kemarin di grup kami, di grup FNN ya, itu ada postingan dari teman ya, ini dia ambil dari akunnya Fahmi Al-Katiri yang menyebut diri @kadrun ya. Judul ini coba deh posting foto dengan tiga kata pendek, ganti dah presiden. Kenapa dia begini? Karena postingannya ini. Ini cover majalah Forum, Rizal Ramli harus ganti presiden. Ini nomor belum terbit bos, ini belum terbit ya. Forum itu terbit 2 kali sebulan, awal pekan pertama dan pekan ketiga. Jadi ya, nah ini kata Rizal Ramli, utang pemerintah sudah masuk ICU, harus ganti presiden. Ini cover majalah Forum edisi 24 ya. Menarik ini bos. Dan ini di akunnya si Fahmi Al-Katiri ya, ganti deh presiden. Nah, karena cover seperti ini, teman saya di grup itu mengatakan bahwa sudah mulai banyak yang pesan dan siap memborong. Ngeri nggak? Banyak dipesan oleh pihak tertentu, banyak dan siap diborong. Jadi kalau dari sisi bisnis, Forum senang sekali dong. Teman-teman saya, bos-bos saya senang sekali. Gila, barang belum ada udah dipesan habis gitu kan. Senang banget dari sisi bisnis. Tapi dari sisi idealisme, saudara, lah gaya ya. Gaya lo ya, iya dong. Wartawan kan, jurnalis kan bukan cuma profesi urusan duit, tapi juga profesi yang ada idealismenya. Ya nggak? Apa lo? Dari sisi idealisme, ini sungguh-sungguh tidak bagus. Karena kalau sebuah penerbitan habis diborong pihak tertentu, maka pesan yang ingin disampaikan oleh penerbitan itu, majalah, koran, whatever namanya, menjadi tidak tersebar. Walaupun cara-cara seperti itu menurut saya sekarang ya, mohon maaf ya, belum banget aja. Kalau dulu 10 tahun yang lalu ya, borong majalah, borong koran itu masuk akal. Karena ya itu memang salurannya. Kalau ada koran dicetak 100.000, diborong 100.000-nya atau 90.000-nya ya masuk akal. Ada majalah dicetak 30.000, dia habis borong 30.000-nya masuk akal. Sehingga pesan yang ada di dalam majalah itu ya nggak nyampe, gitu kan? Karena barangnya sudah ada masih pemborong, nanti mau dibakar, mau diapain, terserah kan. Yang penting pesan yang tidak ingin tersebar itu memang gak nyebar. Tapi kalau zaman sekarang, era sekarang, waduh, memborong majalah, memborong koran dengan menggunakan uang yang banyak itu tidak efektif. Karena ya, Anda tahu kan, ini majalahnya belum terbit ya sudah ada, covernya beredar di platform apa namanya, grup-grup pertemanan. Jadi bisa bocor dengan gampang ya. Nanti misalnya Forum bisa menerbitkan edisi bukan menerbitkan ya, mengedarkan edisi PDF-nya, bisa jadi memang sih megang koran majalahnya dengan baca di handphone beda banget. Kalau saya mungkin termasuk yang jadul ya. Saya nggak nyaman baca di handphone, nggak nyaman. Saya lebih suka baca print out-nya. Tapi ini gaya cara memborong itu tidak efektif. Nah, saya tanya lagi, masa sih karena cover aja akan diborong orang? Nah, ternyata di dalamnya, di halaman berapa ini? Halaman 88 ya. Oh iya, 88. Ini ada teman saya, Ubedillah Badrun, dosen UNJ, analis politik dari UNJ, menulis presiden pilih berhenti atau diberhentikan. Nah, kan presiden pilih berhenti atau diberhentikan. Ini bagian 1 loh bro. Jadi bisa bersambung di halaman berikutnya. Saya penasaran, semalam saya biasa panggil Ubed ya, karena saya kan menang tua aja. Kalau mampu, pinter, jauh pinteran dia. Lebih muda, lebih ganteng, lebih pinter, lebih wah dasar Ubed tuh. Cuma saya menang lahir duluan aja. Saya bilang, Bet, itu betul Bet, di grup kita begini. Dia bilang, betul Kang. Waduh, kalau gitu saya mau dong itunya apa namanya, artikelmu. Aku bilang gitu dong. Dia kirim sama saya tuh. Dia kirim sebentar ya, saya kasih ya.
Udah dapat sebetulnya kemarin dikirim sama dia. Oh baik, oh baik, oh baik, oh baik, oh baik, oh baik. Mana? Ini dia. Nah, ini dia. Ubed. Nah, ini ya. Ini dia kirim ke saya. Memang ternyata artikelnya panjang. Panjang sekali. Saya bilang, emang artikelmu kayak apa sih? Kok heboh banget gitu ya? Ternyata memang ini dikasih berhenti atau diberhentikan pakai tanda seru oleh Ubaidillah Badrun ya. Tuh artikelnya ini belum turun, jadi saya nggak boleh bacain, nggak etis kan ya. Tapi nggak apa-apa deh, daripada penasaran ya, saya kasih beberapa paragraf ya. Berhenti atau diberhentikan, tanda seru, jebret. Kalimat itu jika diberlakukan untuk presiden seringkali menakutkan dan menyeramkan bagi sebagian masyarakat. Ya, menakutkan dan menyeramkan karena seringkali ada imajinasi di balik kejatuhan sebuah rezim. Di antara imajinasi itu adalah akan adanya kekacauan dan kerusuhan. Ngeri, nggak mau rusuh. Kan gitu ya. Makanya ada kengerian dan apa tadi istilah dia tadi, ada menakutkan dan menyeramkan ya. Secara sosiologis, politik dan historis, kerusuhan saat sirkulasi kekuasaan abnormal dalam kurung berhenti atau diberhentikan itu biasanya terjadi ketika elit politik tidak mampu membangun kesepahaman dan komitmen bersama. Mengapa sebuah rezim harus diakhiri di tengah protes masyarakat yang meluas? Kesepakatan antar elit menjadi sangat penting karena akan menentukan respon publik pada sebuah pergantian kekuasaan secara tidak biasanya itu. Jika elit satu suara dan mampu menyelesaikan secara jelas, rasional dengan dasar-dasar yang jelas, maka rakyat akan menerima secara rasional dan dengan lapang dada. Maka sirkulasi abnormal itu akan berjalan tanpa gejolak berarti. Apalagi jika sang presiden secara sadar menyatakan mundur dan posisinya sebagai presiden tanpa harus diberhentikan oleh parlemen. Jadi dia bikin paragraf pengantar lumayan panjang, menceritakan kenapa sebuah sebuah permintaan berhenti atau diberhentikan kepada presiden, pada penguasa itu berkesan mengerikan dan menyeramkan. Nah, karena langsung terbayang kerusuhan. Kenapa kerusuhan menurut Ubed ini? Karena para elit yang melakukan perubahan tidak satu suara. What's next? Yang harus dilakukan apa? Bagaimana? Maka timbul kerusuhan tadi. Ini ada beberapa subjudul. Misalnya Legowo lengser ke Prabon dan amuk massa. Bayangin, Legowo lengser Prabon dan amuk massa. Kalau Legowo itu kan bahasa kita, itu bahasa Jawa. Bahasa kita artinya ya tahu diri gitu ya. Legowo bersedia pada posisi yang tinggi, tahu diri yang bersedia turun. Lengser ke Prabon itu turun. Lengser itu turun ke Prabon itu dari Prabu istilahnya ya. Jadi lengser ke Prabon, turun dari posisi dari tahta. Kurang lebih begitu. Tapi ini subjudulnya amuk massa. Wah, amuk massa ngeri sekali. Aduh ya. Saya cuma baca-baca gini aja karena menurut saya nggak etis kalau dibacakan semua. Pertama terlalu panjang juga, tapi jadi nggak menarik kayak nonton TV, nonton cerita film. Filmnya baru banget udah cerita, lu nonton belum? Oh nanti ceritanya begini, nanti begitu. Udahlah, jangan dong, kan gue pengen dengar kalau nonton langsung gitu kan. Nggak menarik. Menyatakan berhenti itu pilihan, diberhentikan itu dipaksa. Nah, ini ada subjudul yang saya kira perlu juga saya kasih sedikit clue-nya. Gimmicknya, appetizer-nya, hidang atau bukan. Penguasa berhenti atau diberhentikan itu sesuatu yang sudah diatur secara konstitusional di Indonesia. Sebab Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara telah mengaturnya dengan baik. Jadi, membicarakan soal berhenti dan diberhentikan penguasa itu hal yang dimungkinkan dan dijamin dalam konstitusi Indonesia. Please ya, ini pahami betul. Berhenti atau diberhentikan seorang presiden di Indonesia itu diatur dalam konstitusi.
Kalau berhenti, oke, masa jabatan berakhir, ya kan? Ada aturan di konstitusinya. Kalau diberhentikan, berarti belum selesai masa jabatan, dipaksa berhenti, ya kan gitu kan? Itu pun diatur dalam konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diatur dalam pasal 7, 7A dan seterusnya dan sebagainya, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang menyeramkan, bukan sesuatu yang haram, tabu, apalagi disebut makar. No. No, itu ada pasal-pasalnya. Boleh kita bicarakan, boleh kita diskusikan. Jika situasi normal, maka pergantian kekuasaan menurut konstitusi terjadi setiap 5 tahun sekali melalui mekanisme pemilihan umum. Ini lazim juga banyak terjadi di negara demokrasi, ya kan? Bla 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 bla. Hahaha. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Saya loncat aja beberapa paragraf ke depannya. Apakah memilih berhenti atau diberhentikan? Atau mampu bertahan? Ubed nih. Tapi ya oke lah, seorang peneliti ya, dosen peneliti ya harus begini, runut gitu ya. Kalem, tidak meledak-ledak seperti sama-sama dosen, misalnya siapa, Rocky Gerung ya. Ngomong-ngomong, Rocky Gerung apa kabar ya? Nggak apa-apa, jangan diterjemahkan macam-macam kalau saya berpikir begitu ya. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Apakah memilih berhenti atau diberhentikan? Atau mampu bertahan? Situasi sosial ekonomi, pandemi, COVID, politik, korupsi, hukum, dan hak asasi manusia yang cenderung memburuk adalah faktor masalah serius yang terjadi di Indonesia saat ini, yang jika makin gagal diatasi bisa menimbulkan persoalan yang sangat serius, berpotensi menimbulkan gejolak sosial besar dalam beberapa bulan ke depan. Seperti apa potensi itu bisa terjadi? Mengungkap data sosial, ekonomi, pandemi, COVID, politik, korupsi, hukum, dan asasi manusia menjadi sangat penting untuk memetakan situasi seperti ini. Wow. Ini ada survei dari CAS Plus ya, dari Center for Social Political Economic and Law Studies, CAS Plus 2020. Ternyata hanya bahwa 69,4% masyarakat Indonesia hanya mampu bertahan hidup untuk 2 atau 3 bulan ke depan. Serem banget. Ya. Ini macam-macam, ini ada angka-angkanya, udah kayak saya juga udah males baca. Tapi saudara sekalian, ini menarik sekali ya, bahwa timbul seperti ini kita menyebutnya, ini potret yang coba ditampilkan oleh majalah Forum. Majalah Forum ini grup FNN juga. Atau sebaliknya, FNN itu grup majalah Forum. Dan saya juga tercatat sebagai salah seorang jurnalis di majalah Forum. Saya nulis juga bro di situ. Nanti nomor ini juga selesai ada juga. Nah, ini kondisi situasi yang dicoba dipotret oleh majalah Forum seperti ini, bahwa ada ketidakpuasan, ada kegagalan pemerintah di bidang pengelolaan dan penanganan pandemi, ya kan? Kita masih ingat di awal-awal, di bulan-bulan pertama pemerintah bercanda-bercanda, corona nggak bakal masuk lah, izinnya sulit lah, corona nggak bakal hidup di iklim tropis lah. Corona itu singkatan dari komunitas rondo mempesona. Anda tahu rondo itu janda ya, mempesona. Lalu apalagi orang Indonesia nggak bakal kena corona karena suka makan nasi kucing lah, dan sebagainya dan seterusnya. Bahkan Mahfud MD menantang siapa, Harvard University kalau nggak salah, buktikan bahwa kita diserang corona juga. Dahsyat. Banyak, kalau itu gampang lah kita buka googlingnya ya. Dan kemudian corona itu ternyata menjadi tunggangan oleh penguasa. Tunggangan satu untuk mengeruk dana sebesar-besarnya. Tahun 2020 digelontorkan sampai 1035 triliun untuk mengatasi corona. 1035 triliun. Dan kita rakyat Indonesia tidak bisa apa-apa, tidak tahu kemana, tidak boleh bertanya, apalagi mempertanyakan. Mempertanyakan tuh misalnya protes, membawa ke pengadilan, menuntut si ini, si itu, nggak boleh. Karena apa? Karena mereka, para bandit yang berkuasa itu, berkolaborasi eksekutif dan legislatif di Senayan itu, mereka sepakat membentuk Perpu tadinya, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID. Kita gampang sebut begitu, namanya panjang.
Tapi kemudian setelah disahkan menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2021 yang isinya di pasal 27-nya disebutkan bahwa semua biaya dikeluarkan itu adalah biaya negara, bukan kerugian negara. Lalu pasal 27 atau B-nya dikatakan bahwa pejabat pemerintah di Kemenkyu, di BI, di OJK, dan di tempat-tempat yang terkait dengan ini tidak bisa dituntut secara hukum ke pengadilan, baik secara pidana maupun perdata. Jadi mereka membentuk pasal-pasal imunitas. Jadi 1035 triliun kita tidak tahu itu uang kemana, kepada siapa. Kalau dibelikan APD kepada perusahaan mana, berapa nilainya, berapa banyak, kenapa harganya setinggi itu, kan gitu kan? Kenapa diberikan kepada perusahaan ini, alasannya apa? Itu kita tidak bisa bertanya. Tidak bisa bertanya. Karena undang-undangnya begitu, saudara. Anda bisa bayangkan nggak, uang kita, tapi kita nggak boleh tahu dipakai apa, untuk siapa, dan berapa banyak. Gila nggak? Kenapa diberikan seperti itu? Gila. Jadi ini dari sisi ekonomi. Jadi pandemi ini menjadi bidang jarahan bancaan yang luar biasa. Kemudian pandemi juga dijadikan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan menepis, menghalau para oposan. Jadi kita tidak lagi bisa demo, aksi, ngumpul segala macam dengan dalih corona, dengan dalih COVID, masih tidak boleh berkerumun. Kejadian sidang-sidang Habib Rizik di PN Jakarta Timur itu berapa banyak yang diangkutin. Terakhir kemarin di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu lebih dari 40 orang diangkut ke Polres dan Polda hanya karena hadir di sekitar pengadilan dan diangkut dengan dalih kerumunan. Gila kan? Padahal yang mulia Insinyur Haji Jokowi berkali-kali bikin kerumunan, nggak disentuh hukum sama sekali. Dan lebih dahsyat. Ada yang terakhir masih ingat di Cirebon, orang berebut sembako, lagi-lagi sembako, dan kaos yang dilempar-lemparkan oleh Jokowi, ada yang masuk ke got, dan ada adegan videonya, ada orang dari Indonesia memungut memungut kaos yang jatuh ke got dengan air kotor hitam berbau itu. Lalu ada emak-emak berusia hamil 4 bulan terhimpit dan terjatuh dan tidak dapat apa-apa juga. Dan tidak bisa apa-apa, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang dituntut dari peristiwa itu. Lalu dengan sangat menjijikan seorang juru bicara gerombolan di sana mengatakan masyarakat berebut itu karena karisma Joko Widodo. Kan itu anak muda S3, tapi kalau masuk istana, masuk kolam itu memang tiba-tiba menjadi apa sih kalau istilah Rocky Gerung dungu. Ya kalau itu bukan karena karisma, bro. Aduh, lo kasih gue 100 juta deh, nggak usah seperti lo kasih gue 100 juta, 10 juta deh, lo kasih gue 10 juta, gue akan datang ke sebuah kawasan, kemudian gue bagi-bagi 10.000, 100.000, 100.000, orang berebut datang ke tempat gue, datengin gue, berebut. Kalau gue dikasih duit 10 juta aja modalnya, nggak usah si Edi berkarisma, kagak, orang nggak kenal si Edi, tapi ngejar uang yang gue bagi-bagikan 50.000 udah per lembar deh. Kalau 10 juta gue punya 200 lembar kan, gue bagi-bagi. Coba gue bilang ke anak buah gue, teman gue, lo bagi-bagi ini uang, kasih tahu kita mau bagi-bagi uang. Di mana orang datang ngumpul, lo mau sebut itu Edi punya karisma? Pakai otak, bro. Masya Allah, kalian dokter kalau dia begini jadi super dulu juga ya. Nah itu kan sebetulnya saya membayangkan bagaimana Presiden kita tidak pernah berpikir bahwa adegan seperti itu akan muncul di televisi atau di platform-platform media sosial, dan itu akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Warga negara lain di negara lain akan mempertanyakan, menertawakan, kok ada ya presiden yang menikmati rakyatnya berebut seperti itu. Jauh kemana-mana. Oke, balik kemari sini lagi. Sorry sih, ini kakek-kakek kalau ngomong ngelencer, ngelencer terus ya. Jadi ini forum ini menarik betul. Memang judulnya juga, kalau saya yang bikin judul juga mirip-mirip seperti ini, harus ganti presiden ya. Ditambah artikel Ubed tadi, mundur atau dimundur, berhenti atau presiden pilih berhenti atau diberhentikan ya. Ini menarik, dan kalau memang benar informasi di grup tadi bahwa majalah Forum
akan diselesaikan secara itu, akan diborong. Aduh, pertama kita orang forumnya secara bisnis thank you dong, dagangan diborong habis thank you. Tapi dari sisi idealisme ini sebuah perilaku yang buruk. Atau jangan-jangan karena mereka punya kuasa. Oh iya, satu lagi, satu lagi. Satu lagi, informasi dari bos kami di apa, di majalah forum. Kalau saya bilang bos kami bukan orang tua investor banyak duit ya, enggak, ini forum dimiliki oleh wartawan juga. Dia teman saya, sama-sama dulu tahun 91 di sebuah media. Ini forumnya dimiliki oleh dua anak muda, bukan anak muda, dua wartawan yang ya kayak dia lebih kaya, tentu saja dia kaya dibanding saya kaya, tapi wartawan juga ya. Dia mengatakan apa, pencetaknya pun sudah diancam hampir tidak berani mencetak. Wah, seru ya. Tapi dasar teman kita ini emang, oh, boleh lu nggak cetak, gue tuntut ke pengadilan, ngeri. Aduh Pak, ini Pak, kita didatangin di kita begini begitu begini. Jadi mohon maaf Pak, majalah ini sekarang nggak bisa kita cetak, kita nggak berani. Teman saya bilang boleh nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa, nggak dicetak. Tapi gue bawa ke pengadilan dan gue jelaskan masalahnya kenapa akhirnya dicetak juga. Dan ketemu agentnya. Kita umur boleh tua bro, di atas 50 semua. Tapi kalau soal gila ya, kayaknya kumpulan orang gila ya. Oke, itu aja pesan saya tentang, bukan pesan, itu info dari saya tentang majalah kesayangan kita, Forum Keadilan. Saya Edi Mulyadi untuk MPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.